Halo semua, semoga sobat semuanya sehat-sehat, bahagia dan sukses selalu ya, amin ya robbal alamin. Masih banyak orang yang belum memahami apa perbedaan dari pupuk organik, masa atau fase vegetatif dan generatif, sehingga sering kebingungan yang mana dari salah satu kedua pupuk organik tersebut yang harus diaplikasikan pada fase-fase tertentu. Untuk itu kali ini kita akan bahas bagaimana perbedaan pupuk-pupuk organik yang akan diaplikasikan pada kedua fase perkembangan tanaman, baik vegetatif maupun generatif. Contoh bahan-bahan organik yang dipakai serta contoh cara pembuatannya yang ditujukan bagi pemupukan di kedua fase tersebut. Untuk itu jangan kemana-mana ya, tonton sampai habis agar mudah memahaminya. Apa yang disebut masa atau fase vegetatif dan generatif tanaman? Fase vegetatif tanaman adalah fase pertumbuhan dan perkembangan tanaman dimulai sejak perkecambahan biji hingga tanaman menjadi besar atau dewasa, yang meliputi perkembangan akar, batang, dan daun. Sedangkan fase generatif adalah saat pembentukan dan perkembangan kuncup bunga, buah, dan biji. Fase generatif umum disebut sebagai fase reproduksi. Fase reproduksi adalah masa ketika tanaman telah mampu membentuk organ-organ reproduksi dan melangsungkan proses reproduksi tersebut untuk membentuk biji. Tanda fisik tanaman telah memasuki masa generatif adalah pertumbuhan meninggi semakin lambat, ruas-ruas yang tersusun menjadi semakin pendek, titik tumbuh mulai melebar, dan ujung batang membentuk kerucut tumpul. Banyak orang menyimpulkan tanda tanaman memasuki fase generatif adalah tidak ada atau berhentinya pertumbuhan tunas-tunas baru. Boleh juga ya. Umur tanaman saat mencapai masa generatif umumnya adalah jika bibit berasal dari perbanyakan vegetatif seperti cangkok, grafting, dan okulasi kurang lebih 1,5 sampai 3 tahun. Sedangkan jika bibit berasal dari perbanyakan generatif atau biji kurang lebih 5 sampai 7 tahun. Pada kedua fase vegetatif dan generatif, tanaman membutuhkan unsur hara yang berbeda. Hara yang dibutuhkan tanaman pada fase vegetatif lebih banyak berunsur nitrogen daripada fosfat dan kalium untuk menumbuhkan akar, batang, dan dedaunan. Sedangkan pada fase generatif, tanaman lebih membutuhkan unsur hara fosfat dan kalium daripada nitrogen. Oleh karena itu, pada fase generatif, hara fosfat dan kalium seharusnya diberikan lebih banyak daripada nitrogen. Jika membutuhkan hara sintetis, sebagai contoh kita dapat memberikan pupuk sintetis MKP atau monokalium fosfat dengan prosentase kalium sebesar 34% dan fosfat sebesar 52%. Atau dapat juga diberikan pupuk sintetis KNO3 putih dengan kandungan kalium sebesar 45% dan nitrogen sebesar 13%. Apapun mereknya, jika pupuk-pupuk tersebut memiliki kandungan hara fosfat dan kalium lebih tinggi daripada nitrogen, maka pupuk-pupuk tersebut ditujukan untuk aplikasi pada fase generatif ya. Jadi pada garis besarnya perbedaan unsur hara antara fase vegetatif dan generatif terletak pada perimbangan unsur hara primer N, P, dan K atau nitrogen, fosfat, dan kalium. Selanjutnya, bagaimana dengan pupuk organik? Bagaimana menentukan suatu pupuk organik yang ditujukan untuk fase vegetatif dan generatif? Jika kita membeli pupuk organik buatan pabrik baik cair maupun padat, mungkin akan lebih mudah dengan hanya melihat komposisi haranya ya. Sama dengan jika kita memilih pupuk sintetis. Jika kandungan hara nitrogen lebih banyak ataupun berimbang dengan kandungan fosfat dan kalium, maka pupuk organik tersebut ditujukan untuk aplikasi vegetatif tanaman.
Dan jika fosfat dan kalium lebih tinggi daripada nitrogen, maka pupuk organik tersebut adalah pupuk generatif tanaman. Berbeda halnya jika kita membuat sendiri pupuk organik baik padat maupun cair ya. Umumnya masih banyak di antara kita yang belum mengetahui bahan-bahan apa saja yang seharusnya kita pakai sehubungan dengan aplikasi vegetatif maupun generatif tanaman. Secara sederhana, kita dapat membuat pupuk organik yang ditujukan pada fase tertentu perkembangan tanaman dengan memilih bahan-bahan organik yang akan kita pakai. Jika membuat pupuk organik untuk aplikasi vegetatif, maka kita dapat memilih bahan-bahan organik yang mengandung hara nitrogen lebih tinggi atau berimbang daripada fosfat dan kalium. Contoh bahan-bahan organik untuk pembuatan pupuk organik fase vegetatif baik cair maupun padat adalah dedaunan yang banyak mengandung nitrogen seperti daun lamtoro, daun gamal, daun kirinyuh, kulit kopi, kotoran ternak seperti kambing, ayam, sapi, kotoran kelinci, dan sebagainya. Sedangkan bahan-bahan organik untuk pembuatan pupuk organik baik cair maupun padat yang ditujukan untuk aplikasi generatif tanaman seharusnya mengandung hara fosfat, kalium, serta karbohidrat yang cukup tinggi. Di antaranya adalah air cucian beras, limbah buah-buahan, daun krokot, sabut kelapa, urin hewan ternak baik sapi, kambing, kelinci, dan sebagainya. Itulah perbedaan pupuk organik yang ditujukan untuk aplikasi pada fase vegetatif dan generatif tanaman. Berikut adalah contoh ringkasan pembuatannya baik pupuk organik vegetatif maupun generatif. Sobat dapat melihat detail pembuatan maupun penjelasannya di video dengan judul sebagai berikut ya. Oke sobat semuanya, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komentar, ataupun share ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video-video terbaru dari channel tutorial berkebun ideal. Semoga sobat semuanya sehat-sehat, bahagia, dan sukses selalu ya. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa.